Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam mempunyai beberapa anak lelaki, sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya. Tetapi di antara mereka itu, yang paling monumental adalah dua orang nabi yang sekaligus sebagai rasul, yaitu Ismail dan Ishak. Di antara keduanya, Ismail lah yang paling mulia dan dialah yang diperintahkan untuk disembelih. Menurut riwayat yang sahih, Ismail adalah putra Ibrahim dengan Hajar. Ismail telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seseorang yang terpuji, penyantun, sabar, tepat janji, dan selalu memelihara salat. Ia menyuruh keluarganya untuk senantiasa melaksanakan salat agar mereka terhindar dan selamat dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan sifat-sifat Ismail yang elok dan terpuji. Dia telah menjadikan sebagai nabi sekaligus rasulnya, dan dia bebaskan Ismail dari segala sifat orang-orang yang bodoh. Namun di samping itu, Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman agar beriman terhadap apa yang diturunkan kepada Ismail. Di samping itu, Allah memerintahkan pada hamba-hambanya yang beriman agar beriman terhadap apa yang diturunkan kepada Ismail. Para ulama ahli nasab dan sejarah menyatakan bahwa Ismail adalah orang yang pertama kali mengendarai kuda. Sebelum itu, kuda merupakan binatang liar, lalu ditundukkan oleh beliau sehingga menjadi binatang jinak yang enak ditunggangi sebagai kendaraan. Sa'id bin Yahya Al-Amawi mengemukakan di dalam bukunya, yaitu Al-Mughazi, bahwa seorang syekh dari suku Quraisy pernah memberitahu kami. Abdul Malik bin Abdul Aziz memberitahu kami dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Milikilah kuda dan jadikanlah ia warisan di antara kalian, karena sesungguhnya kuda itu merupakan warisan dari orang tua kalian, yaitu Ismail." Selain itu, Nabi Ismail alaihi salam adalah orang yang pertama kali berbicara dengan bahasa Arab fasih. Ia mempelajari bahasa itu dari bangsa Arab Al-Aribah yang pernah singgah di tempatnya di Mekah, dari kabilah Jurhum, Amalik, dan penduduk Yaman yang merupakan bangsa Arab terdahulu sebelum Al-Khalil, yaitu Ibrahim alaihi salam. Al-Amawi juga berkata, Ali bin Mughirah memberitahu kami, Masma' bin Malik memberitahu kami dari Muhammad bin Ali bin Al-Husain dari orang tuanya, dari Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, orang yang pertama kali bisa berbicara bahasa Arab dengan bagus dan sangat jelas adalah Ismail alaihi salam ketika ia berusia 14 tahun. Lalu Yunus berkata kepadanya, "Engkau benar, hai Abu Sayyar, demikian Abu Jari menceritakan kepadaku." Sebagaimana halnya yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa Nabi Ismail alaihi salam telah menikah pada masa mudanya dengan seorang wanita dari kabilah Amalik. Kemudian ayahnya, yaitu Ibrahim, menyuruhnya agar menceraikan wanita tersebut, maka ia pun menceraikannya. Al-Amawi mengatakan bahwa wanita itu bernama Imarah binti Sa'ad bin Usamah bin Ukail Al-Amaliki. Kemudian setelah menceraikan istri pertamanya, Ismail alaihi salam menikahi lagi dengan wanita lain. Dan ketika ayahnya berkunjung ke rumahnya, ia menyuruh Ismail untuk tetap mempertahankan perkawinannya dengan wanita tersebut. Maka Ismail pun membangun rumah tangga bersamanya. Wanita yang kedua yang ia nikahi itu bernama Sayyidah binti Madad bin Amr al-Jurhumi.
Ismail alaihissalam diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul kepada penduduk negeri itu. Dan juga diantaranya adalah kabilah Jurhum, Amalik, dan penduduk Yaman. Ketika menjelang kewafatannya, Ismail alaihissalam berpesan kepada saudaranya, yaitu Ishak, dan menikahkan putrinya bernama Nasamah dengan putra Ishak yang bernama Al-Is bin Ishak. Dari keduanya itu lahirlah bangsa Romawi. Mereka disebut dengan Bani Asfar, disebabkan oleh warna kuning kulit Al-Ais. Ada pula yang berpendapat bahwa dari keduanya pula lahirlah bangsa Yunani. Nabi Ibrahim alaihissalam dimakamkan di Hijr, di sisi makam ibunya, yaitu Hajar. Beliau wafat pada usia 137 tahun. Diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz, ia berkata, bahwasanya Nabi Ismail alaihissalam pernah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala supaya membebaskan kota Mekah. Lalu Allah menurunkan wahyu kepadanya. Aku, kata Allah, akan bukakan untukmu pintu surga sampai ke tempat di mana engkau dimakamkan, sehingga pesona keindahan dan kenikmatannya terus mengalir kepadamu sampai hari kiamat.